Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok data mining yang beranggotakan Brian Adam Oksal Wijaya, Fazlen Maulana Mahmud Wijaya, Muhmizan Zulmi, Muhammad Fatir, dan Nizarur Rahman. Dalam video kali ini, kami akan membahas topik penting dalam machine learning, yaitu klasifikasi, serta mempraktikkan 4 algoritma, yaitu KKN atau K Nearest Neighbors. Selanjutnya ada decision tree, logistic regression, dan naive bayes. Kita akan menggunakan dataset yang sederhana tapi cukup umum digunakan, yaitu iris dataset. Sebelumnya saya ingin membahas sedikit tentang klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah proses dalam machine learning untuk memprediksi kelas atau label dari suatu data berdasarkan fitur-fitur tertentu. Contohnya, kita bisa memprediksi jenis bunga berdasarkan ukuran kelopak dan spalm. Algoritma klasifikasi digunakan di banyak bidang, seperti mendeteksi email spam, mendeteksi penyakit dari data medis, membedakan gambar kucing dan anjing, dan lain-lain. Baik, sekarang kita akan lakukan setup dan import library dengan mengimport semua library yang akan kita butuhkan dalam melakukan proses klasifikasi kali ini. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan fungsi pada setiap baris perintah-perintah. Yang pertama di sini pada baris pertama, di sini saya masukkan untuk mengimport dataset iris dari pustaka Scikit-learn. Jadi dataset ini adalah dataset bunga yang sangat umum digunakan dalam proses klasifikasi. Lalu selanjutnya di sini pada baris kedua, ini saya gunakan untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya pada baris ketiga, saya gunakan perintah ini untuk melakukan normalisasi atau standarisasi fitur agar memiliki min, 0, dan standar deviasi 1. Pada baris yang keempat, digunakan untuk mengevaluasi performa model dengan menghitung akurasi. Dan pada baris yang terakhir, ini saya gunakan untuk membuat visualisasi seperti grafik batang dan scatter plot. Setelah beberapa program yang saya jelaskan tadi kita sudah ketik, sekarang kita tinggal masukkan perintah-perintah tersebut dengan cara klik shift enter. Pada tahap selanjutnya, kita akan melakukan load dan menyiapkan dataset. Baik, pada baris pertama, sini kita akan membuat dataset iris ke variabel iris. Lalu pada baris ini, kita akan menyimpan fitur panjang dan lebar spal atau petal ke variabel x. Lalu pada di sini juga kita akan menyimpan label setosa, versicolor, virginica ke variabel y, yang dimana dari ketiga yang saya sudah sebutkan sebelumnya itu adalah jenis bunga iris. Lalu kita shift dan enter. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membagi data. Baik, di sini fungsi perintah yang saya masukkan tadi itu membagi dataset menjadi 80% untuk pelatihan X-train dan Y-train, dan 20% untuk pengujian X-test dan Y-test. Nah, pada perintah ini random start sama dengan 42 itu berfungsi untuk menjaga pembagian tetap sama saat dijalankan ulang.
kita akan melakukan proses standarisasi fitur. Nah, pada baris pertama ini kita akan membuat objek standar scalarnya, lalu dilanjut dengan penyesuaian scalar dengan data latih dan mentransformasi data agar tersalah. Nah, pada perintah terakhir kita akan menggunakan skala yang sama dari data latih untuk mentransformasi data uji. Kita baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam model KNN atau K-nearest neighbors. Baik, di sini kita sudah memasukkan atau mengimpor algoritma KNN dari scikit-learn, dan kita juga sudah membuat objek model KNN dengan jumlah tetangga K3. Artinya, prediksi akan dihitung berdasarkan 3 tetangga terdekat di data latih. Pada baris ini juga kita sudah melatih model KNN menggunakan data latih yang telah distandarisasikan. Lalu di sini kita juga sudah menggunakan model untuk memprediksi label dari data uji serta menghitung akurasi model KNN dengan membandingkan prediksi dengan label sebenarnya. Nah, maka kita akan klik shift maka akan terlihat akurasi dari KNN-nya itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam model decision tree. Saya juga sudah memasukkan atau mengimpor algoritma decision tree. Lalu juga saya sudah membuat objek model decision tree dengan parameter default. Lalu saya juga sudah melatih model decision tree dengan data latih, melakukan prediksi pada data uji menggunakan model decision tree, serta menghitung akurasi model decision tree. Jadi kita langsung shift enter aja. Baik, di sini ada sedikit kesalahan. Saya coba cek terlebih dahulu. Sepertinya ada sedikit typo di bawah itu. Di sini kita ada typo. Oke, di sini kita sudah mendapatkan akurasi dari decision tree. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke model logistic regression.
maksimum iterasi 200. Hal ini cukup penting agar model punya cukup waktu untuk konvergen. Nah, di sini saya juga sudah melatih model logistic regression dengan data latih serta memprediksi label data uji, juga mengukur akurasi dari model logistic regression. Kita langsung shift enter. Sedikit ada error lagi. Sebentar. Jadi kita sudah tampil akurasi dari logistic regression ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam model naive Bayes. Baik, di sini saya juga sudah mengimport model Gaussian naive Bayes dan sudah membuat model Gaussian NP atau Gaussian naive Bayes dengan parameter default, melatih model naive Bayes pada data latih serta memprediksi kelas pada uji data. Langsung enter, maka dia akan keluar akurasi dari naive Bayes itu sendiri 1.0. Oke, sekarang kita akan masuk ke langkah terakhir, yaitu memvisualisasikan akurasi model dengan grafik. Baik, di sini saya sudah membuat daftar nama algoritma yang digunakan. Jadi ini akan jadi label sumbu X grafik. Saya juga sudah mengisi daftar akurasi dari keempat model yang sudah dihitung sebelumnya. Jadi ini akan jadi tinggi batang atau sumbu Y. Saya juga sudah memberikan saya sudah memberikan warna yang akan digunakan untuk membedakan batang dari setiap tabel. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Baik, selanjutnya saya akan membuat scatter plot untuk visualisasi data asli atau data ARIS. Nah, pada grafik ini menunjukkan persebaran data iris berdasarkan panjang dan lebar sepal. Setiap titik mewakili satu bunga, jadi warna menunjukkan jenisnya. Oke,
Oke, selanjutnya saya akan membuat line plot untuk tuning parameter menggunakan contoh KNN. Nah, di sini kita melihat bagaimana akurasi model KNN berubah saat kita mengubah nilai K. Tujuannya adalah mencari nilai K terbaik yang memberikan hasil paling optimal. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.